Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Ahmad Yogandra Budi. Saya dokter yang bertugas di klinik ini pada kesempatan kali ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Gungan. Berapa umur Pak? 43 tahun. 43 tahun. Apa pekerjaan Pak? Wira swasta. Wira swasta. Di mana alamat Pak? Di Jalan Lokatra. Baiklah Pak, di sini saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terkait keluhan Bapak. Kami berharap Bapak menjawab dengan jujur untuk membantu kami melakukan diagnosis yang tepat dan melakukan pengobatan yang tepat untuk Bapak. Terkait privasi Bapak tidak usah takut, kami akan menjaganya dengan baik. Apakah Bapak akan bersedia? Ya, saya bersedia. Iya Pak, kalau boleh tahu apa keluhan Bapak? Berat badanku menurun. Oh, berat badan tak menurun nih Pak. Sekitar berapa kilo berat badan tak menurun Pak? Sekitar 10 kiloan. Sekitar 10 kiloan. Sejak kapan Pak? Sejak 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir. Lemas kita rasa Pak? Iya, lemas juga. Lemas. Mencret kita selama ini Pak? Selama 2 bulan terakhir? Itu mencret. Satu hari biasa berapa kali kita BAB Pak? 3 kali. 3 kali. Ada darahnya kalau kita BAB Pak? Tidak ada. Tidak ada di Pak. Ada kita rasa batuk Pak? Kita batuk selama Tidak ada. turun berat badan tak? Tidak batuk di. Ada riwayat penyakit Pak? Penyakit sebelumnya tidak ada. Ada alergi tak Pak? Tidak ada juga. Tidak ada alergi. Keluarga tak Pak? Ada yang punya riwayat penyakit? Oh, ada. Oh iya. Siapa Pak? Mamaku. Oh iya. Enggak tadi Pak? Iya. Kalau boleh tahu sakit apa Pak? Diabetes. Oh diabetes di Pak. Oke Pak, di sini saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan melakukan cross check apakah kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan atau ada yang tidak dapat mohon dibenarkan ya Pak. Iya. Dengan Bapak Giman, umur 43 tahun, wira swasta, beralamat di Jalan Lokaka, datang dengan keluhan berat badan menurun kurang lebih sekitar 10 kg dalam 2 bulan terakhir, sering lemas, BAB frekuensinya 3 kali sehari, atau dalam hal ini mencret, tidak ada darah pada tinjanya, tidak batuk, tidak ada riwayat alergi sebelumnya, tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Ibu ada riwayat penyakit pada keluarga, yaitu pada ibu mengalami diabetes. Iya. Oke Pak, jadi setelah melakukan tanya-tanya Pak untuk menegakkan diagnosis lebih lanjut, mungkin saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Iya. Nah, hal yang saya akan lakukan adalah melihat dan meraba kelenjar tiroid Bapak yang letaknya ada di leher. Iya. Hal ini saya akan lakukan di bawah penerangan lampu dengan cahaya yang mumpuni agar untuk menilai apakah terjadi pembengkakan pada bagian leher Bapak atau tidak. Nah, pembengkakan pada bagian leher ini Pak, grade-nya ada 3. Yang pertama ada grade 1. Nah, grade 1 ini walaupun Bapak sudah mendongak maksimal, pembengkakan kelenjar tiroid pada leher Bapak tidak akan tampak kecuali dilakukan perabaan baru terasa ternyata ada pembengkakan pada leher Bapak. Nah, untuk grade 1B, jika Bapak mendongak maksimal akan terlihat pembengkakan pada kelenjar tiroid Bapak dan akan terasa saat saya rabun juga. Kemudian untuk grade 2, pembengkakan pada kelenjar tiroid Bapak akan nampak pada jarak 1-2 meter. Nah, untuk grade 3, pembengkakan pada kelenjar tiroid Bapak akan nampak saat jaraknya 5-6 meter. Jadi Pak, apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan pemeriksaan fisik pada kelenjar tiroid Bapak di leher? Ya, saya bersedia. Oh iya Pak, jadi kita tunggu dulu sebentar. Saya akan melakukan cuci tangan dulu nih Pak. Iya. Ya, tapi kita tunggu dulu sebentar Pak. Oke Pak, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kelenjar tiroid Bapak.
Pertama-tama kita inspeksi dari depan kondisi kelenjar tiroid pasien, dan kita minta pasien untuk mendongak ke atas. Kita bisa dongak ke atas, Pak? Ya, terima kasih banyak, Pak. Setelah itu kita meminta pada pasien untuk melakukan penelan ludah untuk menilai kelenjar tiroid pada pasien. Bisa kita menelan ludah, Pak? Iya itu. Oke, jadi kita bisa melihat tampakan kelenjar tiroid pada pasien. Nah, setelah melakukan inspeksi, kita akan melakukan palpasi dengan posisi berdiri di belakang pasien. Nah, saat berada di belakang pasien untuk melakukan palpasi, kita menggunakan jari-jari kita, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Nah, jari itu kita arahkan dari atas leher pasien, tapi tidak boleh ditekan terlalu keras, tapi tidak boleh juga terlalu lama untuk merasakan sensitivitas pada kelenjar tiroid pasien. Nah, kita palpasi mulai dari arah atas sampai ke bawah. Kemudian setelah sampai di bawah, kita palpasi dari medial ke lateral. Oke, setelah kita melakukan palpasi, maka untuk pemeriksaan fisis pada kelenjar tiroid pasien selesai. Nah, kemudian pertama, Pak, sudah saya lakukan pemeriksaan fisis pada tiroid, memang betul ada pembengkakan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin saya akan lakukan pemeriksaan antropometri pada Bapak untuk menilai status gizi Bapak. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, itu teknik lipatan kulit, tebal lipatan kulit pada bagian trisep Bapak. Nanti ada rumusnya, Pak. Rumusnya itu adalah tebal lipatan kulit yang saya dapat dari Bapak, kemudian dibagi dengan tebal lipatan kulit normal itu 12,5 mm, kemudian dikali 100. Nah, apabila hasilnya 80%, berarti Bapak normal. Apabila lebih dari 80%, berarti Bapak overweight atau obes. Apabila di bawah dari 60%, berarti Bapak kekurangan gizi. Kemudian saya akan juga melakukan ukuran lingkar pinggang pada Bapak. Nah, pada laki-laki ukuran lingkar pinggang normal itu, Pak, 80 cm, 90 cm. Jadi apabila ukuran lingkar pinggang Bapak di bawah 80 cm, berarti Bapak normal. Kalau 90 meter berarti Bapak mengalami obesitas. Baiklah, Pak, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pengukuran tebal lipatan kulit dan lingkar pinggang, Pak? Ya, saya bersedia. Oke, kita tunggu dulu di sini, Pak. Saya akan melakukan contoh terlebih dahulu. Oke, Pak. Bisa kita berdiri, Pak? Ya. Nah, pertama-tama untuk melakukan pengukuran tebal lipatan kulit pada pasien di trisep, kita Pak, bisa kita menghadap ke sana? Ya, menghadap ke sana ya, Pak. Di sini kita berdiri. Oke, pertama-tama kita melihat bagian prosesus akromion dari pasien, dan ya, begini saya tahan, Pak. Kita lihat proses akromion bagian pasien, kemudian kita lihat bagian olecranon dari pasien. Nah, setelah itu kita melakukan pengukuran dari titik dari prosesus akromion, kemudian ke bagian ujung dari proses olecranon pasien. Nah, kemudian kita mencari diameter dari panjang ini. Nah, di sini saya temukan ada di 16 cm. Tapi Pak, saya sisihkan bajunya. Bisa disisihkan bajunya, Pak? Bisa bantu saya? Ya. Terima kasih banyak, Pak. Jadi di sini di 16 cm. Nah, di 16 cm itu kemudian pengukuran akan dilakukan di 1 cm di atas 1 cm di atasnya, yaitu di 15 cm. Nah, kemudian setelah ditandai, kita melakukan pengukuran dengan alat pengukur tebal lipatan kulit. Nah, di sini
berarti kita menemukan bahwa tebal lipatan kulit dari pasien adalah 11 mm. Nah, 11 mm dibagi 12,5 mm berarti dalam hal ini status gizi pasien normal. Kemudian saya akan melakukan, bisa kita balik kembali ke sini. Kemudian saya akan melakukan ukuran lingkar pinggang. Nah, pertama-tama kita menentukan, bisa kita pegang tulang pinggang tak Pak? Oke, tulang panggul tak. Nah, kita menentukan krista iliaka dari pasien. Setelah menentukan krista iliaka dari pasien, kita menentukan kosta 12 dari pasien. Bisa kita tarik nafas Pak, lepas. Oke, setelah kita menentukan titik kosta 12 dari pasien, kita mengambil jarak dari kosta iliaka kosta 12 sampai ke bagian tulang, bisa kita lepas tangan ya, ke bagian tulang pinggul pasien. Nah, di sini saya mendapatkan jaraknya itu adalah 13 cm, berarti di mana diameternya itu adalah 7 cm. Nah, kemudian dari diameter itu kita menarik garis untuk mengukur lingkar pinggang pasien. Tapi Pak ya, terima kasih banyak. Kemudian di sini saya mendapatkan bahwa ukuran dari pasien itu adalah 70 cm. Nah, di mana 70 cm berarti masih berada di bawah 90 cm. Berarti dalam hal ini ukuran lingkar pinggang pasien normal. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya sudah melakukan pengukuran tebal lipatan kulit, sudah melakukan ukuran lingkar pinggang. Semoga Bapak lekas sembuh. Saya cuci tangan dulu di Pak, kita duduk dulu. Oke, setelah melakukan pemeriksaan antropometri, kita melakukan cuci tangan. Ya. Baiklah Pak, di sini saya sudah melakukan tanya-tanya pemeriksaan anamnesis tadi pada Bapak. Kemudian saya lakukan pemeriksaan fisis. Kemudian saya juga sudah melakukan pemeriksaan antropometri. Betul ada gejala pembengkakan pada tiroid Bapak, hipertiroid ataupun hipotiroid. Tapi untuk menegakkan diagnosis lebih lanjut, kami menyarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan USG darah untuk mengetahui kadar hormon tiroid pada darah Bapak agar dapat menegakkan diagnosis lebih lanjut. Baiklah Pak, terima kasih banyak. Semoga Bapak Giman lekas sembuh. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.